Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam hari yang ke-21. Hari ini saya mau menyampaikan tentang kuasa berkat. Bapak Ibu Saudara, berkat itu sangat berkuasa. Hari ini saya mau menyampaikan dan menyanyikan satu lagu. Tuhan mengingatkan saya lagu ini beberapa hari yang lalu dan saya sangat diberkati dengan lagu ini. Inilah berkat Bapa yang terbesar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara meresapi dan merenungkan kata-kata lagu ini diinspirasi dari Yohanes 3 ayat 16. Biarlah lagu ini menjama, ada urapan yang menjama, kasih yang menguasai hati Bapak Ibu Saudara, kasih yang menyembuhkan dan memulihkan. For God so loved the world, and He gave His only Son, whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world, and He gave His only Son, whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world, and He gave His only Son, whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world, amen, and He gave His only Son, whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Kami terima itu Tuhan. For God so loved the world, and He gave His only Son, whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Saya berdoa hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau menerima kasih Bapa yang sejati itu. Biar kasih itu mengalir di dalam hatimu. Biar kasih itu menyembuhkan hidup Bapak Ibu Saudara. For God so loved the world, and He gave His only Son, whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Bapak Ibu Saudara, Bapa di sorga menciptakan kehidupan kita untuk kita diberkati. Tanpa berkat Bapa, tanpa berkat dari Tuhan, kehidupan kita mengalami ada kegelisahan, ada kekosongan, ada kesedihan di dalam hati kita. Dan seringkali manusia ketika mereka tidak mengalami berkat dari Bapa,
Mereka mencari untuk sesuatu untuk memuaskan hati mereka. Bapak Ibu Saudara, hanya berkat Bapa yang dapat memuaskan kekosongan, kesedihan yang ada di dalam hati kita. Ada bagian di dalam hati kita yang memang dikhususkan, diciptakan oleh Tuhan untuk kita menerima berkat dari Bapa. Bapak Ibu Saudara, iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasakan. Iblis datang untuk merusak kehidupan kita. Iblis datang untuk merusak kehidupan keluarga-keluarga. Bapak Ibu Saudara, kutuk datang ketika manusia jatuh di dalam dosa. Iblis menggoda manusia sehingga manusia jatuh di dalam dosa, sehingga kutuk datang atas keluarga, kutuk datang atas umat manusia. Tetapi Yesus diutus agar kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa kita dan menembus kita dari setiap kutuk. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kata Ibrani untuk kata berkat adalah asher, dan kata Yunani untuk berkat adalah makarios, yang artinya sama. Bapak Ibu Saudara, artinya adalah kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan dari semula di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28, ketika Tuhan menciptakan keluarga, Tuhan memberkati keluarga. Rancangan Tuhan buat keluarga agar keluarga-keluarga mengalami kemakmuran, keluarga-keluarga mengalami keamanan, keluarga-keluarga mengalami kepenuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, Tuhan menciptakan manusia untuk sangat bahagia. Tuhan menciptakan keluarga agar keluarga dapat memultiplikasikan gambar Tuhan di atas muka bumi ini. Kerinduan Tuhan dari mulanya, Tuhan menciptakan keluarga agar keluarga itu berbahagia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, hanya kasih Tuhan yang dapat memulihkan keluarga kita. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Kolose, kenakanlah kasih itu yang dapat mengikat, menyatukan, dan menyempurnakan. Hanya kasih Allah yang dapat mengikat, menyatukan, dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan agar keluarga-keluarga bahagia. Kenapa ini tidak terjadi? Karena Bapak Ibu Saudara, iblis datang merusak dan mau mencuri kebahagiaan itu. Untuk itulah dia datang, pencuri datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita percaya kuasa kasih Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Nah kita melihat Bapak Ibu Saudara, berkat di dalam budaya kuno bangsa Israel. Orang-orang Israel secara rutin memberkati satu sama lain Bapak Ibu Saudara, baik di dalam sapaan maupun dalam ucapan selamat tinggal. Jadi berkat adalah kata-kata berkat, sesuatu yang biasa dalam aktivitas sehari-hari bangsa Israel. Mereka kerap mengucapkan berkat atas orang lain dan semua dalam aktivitas mereka. Para ayah memberkati anak-anak dan istri mereka. Hari ini buat para ayah, apakah engkau sudah memberkati anakmu? Apakah engkau sudah memberkati istrimu? Nah, berkat buat bangsa Israel adalah sesuatu yang sangat rutin dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, ada berkat untuk anak-anak yang dilahirkan dengan selamat, ada berkat buat kesuburan hasil panen, ada berkat buat hewan ternak yang semakin bertambah, ada berkat ketika musuh dikalahkan, ada berkat buat umur panjang. Nah, para pemimpin bangsa Israel, mereka memberkati warga mereka. Para imam memberkati para penyembah. Nah, orang Israel percaya bahwa berkat yang diucapkan ini membawa kuasa yang nyata untuk memberikan kebaikan positif dalam kehidupan mereka dan dalam kehidupan orang lain. Inilah yang mereka percayai. Mereka percaya kuasa perkataan berkat yang diucapkan itu berdampak, membawa perubahan yang nyata, membawa hasil yang positif di dalam kehidupan mereka dan di dalam kehidupan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang berkat dimaksudkan untuk menubuatkan sesuatu yang akan datang.
Nah, Tuhan memakai perkataan berkat untuk menubuatkan, memberitahukan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana ketika Yakub dalam kondisi terpuruk, Tuhan berdiri di sampingnya dan memberkati dia. Tuhan berkata, tanah tempat engkau berbaring akan menjadi milikmu, dan Tuhan akan memberkati dia sehingga dia akan mengembang ke barat, timur, utara, dan selatan, dan olehnya dan keturunannya maka semua bangsa akan diberkati. Padahal Yakub masih sendiri, dia belum punya pasangan, dia masih single, dan dia sedang dalam kondisi yang terpuruk. Dia sedang dalam pelarian. Itulah kuasa dari sebuah berkat. Berkat digunakan Tuhan untuk menubuatkan masa depan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, berkat datangnya dari Tuhan. Tetapi Tuhan juga memakai orang-orang yang berotoritas untuk memberkati di dalam namanya. Makanya kita melihat ketika pria dan wanita menikah, mereka gembala pernikahan melepaskan berkat buat orang yang baru menikah. Mereka mewakili Tuhan, melepaskan berkat buat keluarga baru ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, para ayah di keluargamu, para orang tua, engkau dapat mewakili Allah, melepaskan berkat buat anak-anakmu. Para pemimpin di perusahaan, engkau dapat mewakili Tuhan, melepaskan berkat buat karyawan-karyawanmu. Dan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, mari dalam hidup kita sehari-hari, kita saling melepaskan kata-kata berkat. Bapak Ibu Saudara, penggunaan berkat dilakukan terus-menerus di tengah-tengah bangsa Israel dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kita melihat contoh ini di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Rut. Dikatakan Naomi ketika dia mau kembali ke bangsa Israel, ketika suami dan dua anaknya mati, Naomi mau kembali ke Israel. Sebelum dia kembali, dia memberkati kedua orang menantunya. Naomi berkata di dalam Rut pasal yang pertama ayat 8 dan 9, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara yang keras. Singkat cerita, Orpa kembali ke bangsanya Moab, dan Rut setia mengikuti Naomi. Dan kita melihat bahwa berkat Tuhan, Rut akhirnya menikah dengan Boas, dan Rut menjadi leluhurnya Tuhan Yesus karena dia mengandung dan melahirkan Obed. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat juga di dalam Rut pasal yang kedua, Boas memberkati Rut. Rut telah setia melayani mertuanya, bahkan dia bekerja untuk menghidupi mertuanya. Di dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi ke satu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upamu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Tuhan memakai Boas memberkati Rut. Bapak Ibu Saudara, kita melihat juga para penduduk desa meminta berkat Tuhan untuk Boas dan Rut. Ketika Boas mengambil keputusan untuk menikahi Rut, karena salah satu penebus yang seharusnya menebus tidak mau mengambil Rut menjadi istrinya, Boas mengambil keputusan untuk dia mengambil Rut menjadi istrinya, dan penduduk desa melepaskan berkat buat Boas dan Rut. Di dalam Rut pasal yang keempat ayat 11 dan 12 dikatakan, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak
yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Bapak Ibu Saudara, kuasa berkat begitu luar biasa. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Ruth karena kuasa berkat yang dilepaskan oleh Tuhan lewat orang-orang di sekitarnya, lewat ibu mertuanya, lewat Boas, lewat orang-orang yang penduduk-penduduk desa, imam-imam, tua-tua kota pada waktu itu. Nah, di dalam Ruth pasal yang keempat juga ayat 14 dan 15, para wanita memuji dan melepaskan berkat buat Ruth ketika dia melahirkan anak laki-laki. Dikatakan, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Jadi perempuan itu memberkati Naomi, memberkati Ruth karena dia melahirkan. Dan dikatakan ayat 15, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Luar biasa, para wanita ini memberkati Naomi. Bapak Ibu Saudara, orang Israel di zaman dulu pada waktu itu terus menerus sadar akan hadirat Allah. Dan dalam aktivitas sehari-hari mereka menginginkan Tuhan terlibat aktif di dalam kehidupan mereka dengan mereka melepaskan kata-kata berkat. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah di rumahmu engkau mempraktekkan prinsip ini? Engkau memberkati anak-anakmu, engkau istri memberkati suami, suami memberkati istri dan anak-anakmu, dan pemimpin, bos, engkau memberkati orang-orang yang kau pimpin. Masihkah kita menyadari kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan mau melepaskan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau memakai kita untuk melepaskan berkat, menubuatkan berkat Tuhan. Karena berkat adalah berbicara tentang kebahagiaan dan kerinduan hati Bapa. Bapa rindu memberkati anak-anaknya lewat saudara. Tuhan mau pakai hidupmu menjadi penyalur berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang, banyak keluarga telah kehilangan hadirat Tuhan yang nyata. Dan kuasa profetik dari berkat dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita menggunakan perkataan kita, mengucapkan perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang merusak. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita bertobat, kita datang kepada Tuhan. Kita mau biarlah Tuhan mengurapi lidah kita untuk kita melepaskan kata-kata berkat, kata-kata yang mendatangkan kebahagiaan buat orang yang mendengarnya, kata-kata yang mendatangkan orang akan dibangun ketika mereka mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya. Para ayah, berkati istri dan anak-anakmu. Para pemimpin, berkati stafmu. Mari kita belajar, setiap kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau pakai hidup kita untuk melepaskan berkat Tuhan buat orang-orang di sekeliling kita. Para pemimpin komsel, lepaskan berkat buat anggota-anggota komselmu. Para pemurid, engkau dapat melepaskan kata-kata berkat buat orang-orang yang kau muridkan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan mengurapi lidah bibir kita untuk melepaskan kata-kata berkat. Dan berkat Tuhan bersifat kekal dan menetap. Apa yang diberkati, dia akan tetap diberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Bapak Ibu saya mendengar firman ini. Engkau rindu, engkau berkata, Tuhan, aku mau menerima berkat-Mu. Saya mau berdoa melepaskan kata-kata berkat buat Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, aku melepaskan berkat buat setiap orang-orang yang mendengar renungan ini. Tuhan, aku melepaskan berkat pengenalan akan Tuhan. Ada roh hikmat dan pengertian agar setiap anak-anak-Mu mengerti kehendak-Mu yang sempurna. Tuhan, aku melepaskan berkat biar Tuhan hidup setiap kami layak dan berkenan kepadamu dalam segala hal. Aku melepaskan berkat Tuhan yang menuntun hidup kami. Kami dapat tahu apa yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Tuhan telah menentukan bagian yang Kau siapkan bagi kami. Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Aku berdoa berkat kecukupan
berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kemaksimalan mengalir buat setiap kami. Dan aku berdoa buat berkat pemulihan di tengah-tengah keluarga setiap orang yang menonton video ini. Tuhan memulihkan keluarga kami, Tuhan memulihkan para ayah, Tuhan memulihkan para istri, Tuhan memulihkan para pemimpin, Tuhan memulihkan para anak, sehingga setiap kami dapat berperan sesuai dengan fungsi kami, agar kami dapat mengalami keluarga yang berbahagia. Biar apa yang menjadi doa Tuhan Yesus, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di sorga. Kami dapat merasakan suasana sorga di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita semua, Tuhan mau memakai hidup kita. Tuhan mau ketika Tuhan menciptakan keluarga, agar keluarga kita berbahagia. Mari pakai lidah bibirmu untuk melepaskan kuasa berkat lewat kata-katamu. Tuhan Yesus memberkati.